Halo Sobat Santuy, kembali lagi di channel Konco Movie. Gimana nih kabar kuota kalian? Masih aman kan? Atau lagi numpang di wifi tetangga nih? Kayak Mimin, bangga amat dia numpang wifi. Tapi nggak apa-apa sob, yang penting nggak ketahuan. Oke lah sob, kali ini Mimin akan menemani kegabutan kalian dengan melanjutkan review film Donghua, yaitu Star Martial Titanic. Untuk part lainnya bisa dicek di playlist channel ini ya sob. Oke sob, tanpa banyak nyiming, sebelum nonton cari posisi paling enak, siapkan cemilan, longgarkan celana dalam, dan langsung saja gas oi. Di awal film, Sing Hye yang meminta keluarga afiliasi juga dikecualikan dalam perekrutan 100 pria kuat. Sepertinya, Hong Duan tak mau menuruti permintaan Sing Hye itu. Ia mengatakan jika mengecualikan keluarga Jing Yu saja sudah memberikan Sing Hye muka. Sing Hye pun tak tinggal diam nih untuk terus membela keluarga-keluarga lain yang berafiliasi dengan keluarga An Yu. Sing Hye menawarkan esensi salju es kepada Hong Duan. Bahkan tak hanya satu, tapi 2 esensi salju es jika ia mau mengabulkan permintaan Sing Hye itu. Lagi-lagi, Hong Duan semakin terkejut dengan penawaran Sing Hye yang menurutnya sangat fantastis. Diketahui jika esensi salju es tidak kalah dengan giok ungu kelas tinggi. Itu semua dapat membantu dalam meningkatkan basis kultivasinya. Dengan senyum liciknya, ia mengatakan jika sejujurnya ia tidak ingin memperpanjang masalah tersebut. Awalnya, pembagian perekrutan pria kuat itu dibagi rata untuk beberapa keluarga. Namun, keluarga An Yu meminta jatah lebih dalam perekrutan itu. Dengan hal tersebut, ia tak bisa menolak permintaan keluarga An Yu. Dan dengan kata lain, masalah ini tidak ada hubungannya dengan pasukan kekaisaran. Ia pun berdalih melihat Sing Hye yang serius menegakkan keadilan bagi keluarga-keluarga kecil, maka masalah ini dapat diabaikan. Ya, artinya nih, Hong Duan menerima esensi salju es tersebut. Kemudian Hong Duan yang begitu serakah ini tiba-tiba bersikap sangat baik kepada Sing Hye. Bahkan dengan lidah licinnya, ia juga akan siap membantu apapun jika Sing Hye membutuhkan bantuannya. Di sisi lain, Patriark Lian sudah mengira jika Sing Hye pasti akan menyuap Hong Duan. Ia pun semakin kesal nih, karena urusannya akan semakin sulit. Kemudian Sing Hye dan Hong Duan kembali ke tempat mereka masing-masing. Lalu Hong Duan memberitahukan sebuah pengumuman. Ia mengatakan jika awalnya setiap keluarga afiliasi harus memobilisasi 100 orang kuat. Ia juga beralasan dengan menyinggung hubungan Sing Hye dengan Tuan Putri, maka Hong Duan membuat pengecualian untuk keluarga Jing Yu. Ia juga mengatakan dikarenakan Sing Hye terus memohon kepada Hong Duan untuk mengecualikan semua keluarga afiliasi, Hong Duan akan menyetujui permohonan Sing Hye itu. Dalam kata lain, semua keluarga afiliasi tidak perlu memobilisasi 100 orang kuat. Mendengar hal itu, mereka semua pun merasa lega dan bersyukur terhadap apa yang dilakukan Sing Hye itu. Namun tidak dengan Patriark Liang. Ya, tentu saja, ia sangat kesal karena rencananya akan gagal. Karena itu, Patriark Liang terus membujuk Hong Duan dengan cara memberikannya 2000 tael perak kepada Hong Duan. Harga ini lebih tinggi dibandingkan dengan kesepakatan mereka yang sebelumnya. Tak disangka nih, Hong Duan malah berlagak sok bijaksana
dengan memarahi Patriark Liang yang secara terang-terangan menyogok Hong Duan. Wah, emang lidahnya licin kali nih orang ya. 梁相，你竟敢当岳世家，再送给您2000两银，3000两银子，梁兄能够拿出3万两银，这。 Ia membandingkan pemberian Patriark Liang terhadap Xinghe yang tidak ada apa-apanya. Dan jelas saja, Hong Duan akan memilih pemberian dari Xinghe. Patriark Liang terus meningkatkan harga sogokannya nih. Namun, Hong Duan malah menertawakan hal itu. Tak mau kalah dengan Xinghe, Patriark Liang terus ingin bernegosiasi dengan Hong Duan. Ia lalu meminta Hong Duan untuk membuka harga untuknya. Hong Duan mengatakan ia mau bekerja sama dengan Patriark Liang jika ia mau memberikan 30.000 tael perak kepadanya. Sontak dong, Patriark Liang pun terkejut mendengarnya, dikarenakan butuh beberapa tahun keluarga An Yu untuk mengumpulkan sebanyak 30.000 tael perak itu. Patriark Liang semakin penasaran dengan apa yang telah Xinghe berikan kepada Hong Duan, sehingga Hong Duan menolak 3.000 tael perak darinya. Tidak kehabisan akal, Patriark Liang memberitahukan kepada Hong Duan jika kabarnya keluarga Jing Yu telah menemukan harta karun yang sangat banyak. Jika keluarga Jing Yu hancur, maka semua harta itu akan jatuh ke tangan Hong Duan. Dan lagi-lagi nih, Hong Duan tak terkecoh akan hal itu, apalagi itu semua hanyalah rumor belaka yang belum bisa dibuktikan secara pasti. Kemudian, Hong Duan meninggalkan tempat itu dengan menertawai Patriark Liang. Dan jelas saja, di sini Patriark Liang tak bisa berbuat apa-apa. Ia menjadi semakin kesal dengan Xinghe. Patriark Liang menjadi sangat khawatir dengan kemajuan keluarga Jing Yu. Apalagi di masa lalunya, keluarga An Yu sering menindas bahkan membunuh banyak anggota dari keluarga Jing Yu. Takutnya nih, Xinghe beserta anggota-anggotanya akan membalaskan dendamnya itu kepada keluarga An Yu. Maka dari itu, ia akan memikirkan bagaimanapun caranya agar ia mampu menghancurkan keluarga Jing Yu. Dengan terpaksanya, Patriark Liang pun mengumumkan dikarenakan Komandan Hong Duan memutuskan untuk tidak lagi merekrut orang kuat, maka untuk pertemuan tersebut telah berakhir dan semua orang bisa kembali ke rumah masing-masing. Namun, tiba-tiba saja Xinghe memanggil Patriark Liang. Semuanya pun terkejut. Takutnya Xinghe bertindak terlalu terburu-buru. Xinghe pun menenangkan mereka dan ia memiliki rencana tersendiri untuk mengatasi Patriark Liang. Xinghe pun menghampiri Patriark Liang untuk meminta penjelasan terkait permasalahan ini. Patriark Liang malah menertawakan Xinghe nih, dikarenakan selama ini tidak ada keluarga afiliasi yang berani bertanya seperti itu kepada Patriark Liang. Ia menyebutkan jika keluarga afiliasi hanyalah budak dari keluarga An Yu. Bahkan, ia juga mengejek jika kehidupan mereka hanyalah seperti anjing bagi keluarga An Yu. Patriark Liang mulai mengungkit-ungkit masalah tanah dan wilayah keluarga An Yu yang dipinjamkannya untuk keluarga-keluarga afiliasi. Dan jika ada keluarga afiliasi yang merasa lebih hebat atau bahkan akan meninggalkan keluarga An Yu, maka jalan satu-satunya untuk memberi pelajaran kepada keluarga afiliasi adalah dengan pemusnahan. Patriark Liang menyuruh mereka untuk kembali secara patuh dan masalah ini akan dilupakannya. Namun, jika ada yang berani memberontak, maka keluarga An Yu akan bertindak kejam. Mendengar itu, semua orang nampak sangat emosi. Namun, hanya Xinghe lah yang berani menentang perkataan Patriark Liang.
Xing He akan membuktikan meskipun keluarga afiliasi yang lain menjadi pengikut keluarga An Yu sudah sejak lama, ia akan memberitahu jika dengan mengikuti keluarga An Yu adalah pilihan yang salah. Ye Xing He mengumumkan jika ia ada di sana bukan untuk hadir dalam pertemuan, namun sebaliknya, ia ingin memberitahu kepada keluarga An Yu jika mulai hari ini keluarga Jing Yu akan meninggalkan keluarga An Yu. Mendengar hal itu, Patriark Liang sangat marah. Selama ini, tidak ada satu keluarga pun yang berani berkata seperti itu. Dengan tegas, Xing He menjawab, dikarenakan selama ini belum ada, maka keluarga Jing Yu akan menjadi yang pertama. Patriark Liang hanya tertawa mendengar itu, dan ia mulai memberitahu kekuasaan-kekuasaan yang dimiliki oleh keluarga An Yu. Meskipun keluarga Jing Yu memiliki iblis serigala putih sekalipun, baginya itu bukan tandingan keluarga An Yu. Xing He menyadari bahwa sudah sekian lama keluarganya didorong pada jurang kematian, maka ia pun menyatakan perang di saat itu juga. Patriark Liang pun menyuruh semua pasukannya untuk memusnahkan keluarga Jing Yu. Dan film pun berakhir. Oke sob, itulah rangkum film kali ini. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Akankah keluarga Jing Yu akan menang atau bahkan akan musnah di tangan keluarga An Yu? Nantikan kisah selanjutnya ya sob, yang tentunya akan segera Mimin upload di channel ini. Sekian dari Mimin dan see you next time, bye bye.